Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat belajar dimanapun Anda berada, selamat datang di Gun Media Channel, saluran pendidikan yang mengulas materi fisika dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada video kali ini masih seperti biasa kita mengulas materi fisika kelas 12 dengan judul rangkaian listrik arus bolak-balik. Kita fokuskan pada rangkaian seri RLC. Apa itu rangkaian seri RLC? Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Anda yang telah support channel ini, dan mudah-mudahan video-video yang kami sajikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, pada materi sudah saya ringkaskan ya, apa itu rangkaian RLC seri. Jadi hambatan yang dihasilkan oleh resistor itu kan sudah kita pelajari, disebut sebagai resistansi ya. Sementara hambatan yang dihasilkan oleh induktor itu disebut reaktansi induktif. Dan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor disebut sebagai reaktansi kapasitif. Kalau ketiganya itu disambung secara seri, ya, maka nanti kita bisa mencari hambatan totalnya, atau bisa juga kita sebut sebagai impedansi. Ya, impedansi adalah gabungan beberapa komponen tersebut ya, ada R, ada L, dan ada C. Jadi rangkaian RL seri itu adalah rangkaian yang terdiri dari ada resistor, kemudian induktor, dan juga kapasitor yang dirangkai secara berderet atau dirangkai secara seri seperti ini ya. Kemudian disambungkan dengan sumber arus bolak-balik atau sumber listrik AC. Sementara di sini di tiap bagian ini ada VR. VR itu adalah tegangan di R, kemudian VL ada tegangan di L, dan VC tegangan di C. Yang masing-masing ini bisa kita hitung dengan cara mengalihkan dengan I ya. Jadi kalau I kali R itu hasilnya adalah VR, I kali XL hasilnya VL, dan I kali XC hasilnya adalah VC. Next, lanjut lagi. Kemudian untuk diagram fase dan vektornya bisa kita lihat di sini ya. Yang kemarin sudah kita pelajari bersama bahwa antara I dan V ini untuk rangkaian yang bersifat resistif itu sefase ya, jadi arahnya sama ya, satu fase. Kemudian untuk yang induktif dia tegangannya lebih duluan daripada arusnya, dan kalau kapasitif maka tegangannya ketinggalan daripada arusnya. Nah, nanti kita lihat untuk menentukan berapakah nilai V maksimum, kita bisa lanjutkan ke berikutnya ya. Untuk yang hambatan dulu ya. Jadi hambatan itu di sini ada XC, itu adalah hambatan kapasitor, kemudian XL hambatan induktor, dan R itu adalah hambatannya. Nah, untuk menentukan Z atau impedansi gimana? Kita menggunakan vektor ya. Ini adalah diagram fasornya. XL itu arahnya ke atas ya. Kenapa kok ke atas? Karena ini mendahului R ya. XL itu mendahului R, sementara XC itu sebenarnya arahnya ke bawah. Ke bawah kenapa kok ke bawah? Karena dia ketinggalan R ya. Kemudian kita ambil, kita taruh di atas dengan cara menaruh dengan tanda negatif, jadi XL dikurangi XC secara vektor ya. Nah, kemudian untuk mencari Z-nya bagaimana? Untuk Z itu seperti biasa ya, jadi kita menggunakan resultan ya, menggunakan rumus resultan hambatan. Jadi Z itu bisa kita tulis di sini, Z sama dengan dalam akar ini R kuadrat ditambah, kan penjumlahan dari hambatan ya, dari XL kita ikuti aja yang ada di situ ya, dikurangi XC gitu. Tapi ini dikuadratkan ya dalam bentuk kuadrat, nanti bisa kita hitung ya. R adalah ya hambatannya dalam ohm ya. Kalau XL seperti sudah kita pelajari, XL itu adalah omega kali L. Sementara XC adalah 1 per omega kali C. Omega itu nilainya adalah 2pi kali F seperti itu ya, atau 2pi dibagi T. Nah kayak gitu. Jadi omega ini adalah kecepatan sudut yang satuannya adalah radian per sekon. Baiklah, kita lanjutkan lagi untuk diagram fasor yang lain, yaitu tegangan ya. Ya, caranya sama. Jadi untuk menentukan tegangan, kita lihat dari diagram fasornya ini atau vektornya ini. Jadi VL dikurangi VC ada di atas ya. Kemudian VR-nya ada di bawah. Nah, gimana cara menentukan V maksimumnya atau V totalnya? Jadi V di sini kita tadi sama-sama ya caranya ya. V sama dengan menggunakan akar lagi. Perhatikan yang di sini, yang di atas ini VL dikurangi VC, kemudian yang di bawah adalah VR ya. Maka sama, VR kuadrat ditambah VL dikurangi VC. Seperti ini ya.
Nah, VR itu nilainya berapa? VR itu adalah I kali R. Menggunakan rumus hukum Ohm ya. Nah, kalau R ya R ya. Kalau VL, nah VL berarti I kali XL. Kalau VC, I kali X, ya, XC. Nah, seperti ini ya, I kali XC. Ini sesuai dengan hukum Ohm ya. Jadi ini tinggal diganti aja, R-nya diganti XL. Nah, XL atau menggunakan XC, seperti itu ya. Kita udah paham ya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk menentukan yang lainnya ya. Ya, ini sudah dituliskan secara jelas, rumus ada di sini yang sudah kita tuliskan tadi. Jadi rumus V adalah VR kuadrat ditambah VL min VC dalam bentuk kuadrat kemudian diakarkan ya. Oke, lanjut aja. Kemudian untuk menentukan impedansi sama dengan seperti tadi ya. Jadi Z sama dengan dalam akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat ya. Berarti itu saya kira udah paham. Kemudian yang berikutnya adalah rumus resonansi. Jadi resonansi terjadi ketika XL itu sama dengan XC ya. Jadi kalau XL sama dengan XC maka nanti akan terjadi resonansi pada rangkaian tersebut ya. Berapakah besar resonansi? Ini adalah 1/2pi sama dengan ya. Ini bukan sama dengan tapi kali ya di sini ya. Nah, ini kali ya. Nah, 1/2pi kali dalam akar 1/LC ya. Nah, seperti itu ya. Didapat dari mana? Ya, ini berarti kan kalau sama ini sama ya. Maka nanti kita bisa menulis seperti ini. XL sama dengan XC. XL itu kan omega L kan ya. XC itu kan 1/omega T. Omeganya ke kiri kan, maka menjadi kuadrat. Nah, L di sini 1/T. Atau kita lanjutkan ya. Omega kuadrat itu nilainya adalah 1/LC kan gitu. Lanjut lagi. Nah, omega itu kan 2πf. 2πf ya. Kalau ini dikuadratkan ya sama dengan 1/LC gitu ya. Nah, maka di sini 4pi kuadrat F kuadrat sama dengan 1/LC. Nah, nanti akan menjadi itu ya. Jadi diambil F-nya ya. F sama dengan ya 4pi kuadrat itu kalau diakarkan menjadi 2pi ya, tapi ditaruh di bawah 1/2pi. Nah, dikalikan dengan akar 1/LC. Nah, sama ya. Sama. Ya, saya kira sudah paham untuk menentukan resonansi. Oke, kita lanjut lagi ya. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ke latihan soalnya ya. Ya, di sini sudah ada satu soal, yaitu sebuah resistor 300 ohm, kemudian induktor 2 Henry dan kapasitor 20 mikrofarad dirangkai secara seri serta dihubungkan dengan sumber tegangan 200 volt 100 radian per sekon. Tentukanlah nilai dari reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, dan sifat rangkaian. Kemudian yang B, impedansi, dan yang C adalah faktor daya atau cos P ya. Nah, ini adalah faktor daya ya. Faktor daya ya. Baiklah, untuk menentukan jawabannya ini ya. Yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui ya. Yang diketahui kita tulis di sini. Ini adalah R. Ya, R-nya adalah 300 ohm. Kemudian L 2 Henry dan C-nya 20 mikrofarad. Sementara V-nya adalah 200 volt dan omeganya 100 radian per sekon. Oke. Jadi sudah kita ketahui semua di sini. Kemudian setelah itu kita jawab yang A ya. Yang A adalah menentukan reaktansi induktif itu adalah XL ya. XL nilainya adalah omega kali L. Langsung saja omeganya adalah 100, L-nya 2 ya, berarti 100 kali 2 200 ohm. Kemudian untuk XC-nya, XC sama dengan 1/omega kali C. 1 ya, omeganya tadi 100 kali C-nya 20 mikro, 10 pangkat min 6, sehingga didapatkan 10 pangkat 6 dibagi 2 kali 10 pangkat 3 atau 2000 ya. Tinggal di sini hilangkan, ini tinggal 3, berarti 1000 bagi 2 500 ohm.
Nah, kemudian untuk sifat rangkaiannya di sini tinggal kita lihat aja perbandingan antara XL dan XC kira-kira besar mana ya. Jadi kalau XL di sini 200 ya 200 dengan XC-nya 500 maka ini lebih kecil ya. Nah kalau seperti ini berarti ini sifatnya adalah kapasitif. Karena XC-nya lebih besar maka disebut sebagai rangkaian kapasitif. Nah, kemudian untuk yang B kita cari impedansinya. Z sama dengan dalam akar R kuadrat ditambah ya XL min XC ya, min di sini ya. XC kuadrat. Nah, R-nya tadi 300 kuadrat ditambah XL-nya 200 min 500 dikuadratkan. Oke. Nah, ini kan berarti 300 kuadrat ditambah min 300 ya, berarti 300 juga ya. Berarti sama dengan 180.000. Nilainya adalah sekitar 424 ohm ya. Kemudian yang C untuk faktor daya, faktor daya itu adalah cos ya, cos pi yang nilainya adalah R dibagi Z. Nah, R dibagi Z itu berarti ya R-nya tadi 300 dibagi Z-nya 424. Nah, ini adalah cos pi atau faktor daya ya. Saya kira sudah terjawab semua ya dari soal ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.